Oke, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Oke, hari ini kita akan lanjut belajar. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tata nama Alkana, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut materi selanjutnya. Untuk tata nama Alkana, mungkin kemarin pembahasan soalnya ada yang, Bu, ini kok saya masih nggak ngeh ya. Kemarin di pembahasan soal sebenarnya kita ada yang nggak teliti, ada yang ngeh nggak? Kita share ya pembahasan soalnya. Nih, nomor 2, yang menggambar rumus struktur. Ada yang ngeh nggak? Kira-kira di mana, Bu Vita? Yang, Bu, kayaknya itu nggak gitu deh. Gitu. A, B, C, D, E. Ada berapa salah sih? Nomor 2, 5 salah. Ada yang nggak? Nggak nge. Oke, ini Bu Vita nggak teliti di nomor 2B ternyata. Tadi Bu Vita ngehin, ini kok kayaknya namanya harusnya kayak gini. Nih, nomor 2B, kayak rumus strukturnya begini ya. Nah, terus kemudian Bu Vita ngenot nih, ini salah, namanya harusnya ini. Gitu kan. Nah, ternyata Bu Vita juga namanya masih nggak teliti nih. Coba deh kamu cek. Ini rumus strukturnya, jadi 2-etil 4,7 dimetilokana, kalau digambar rumus strukturnya seperti ini. Tapi setelah dicek lagi, ternyata ini namanya nggak bisa kalau 2-etil 4,7 dimetiloktana. Harusnya namanya apa? Ini Bu Vita nggak teliti juga nih. 3,5,8 trimetilokana ini nggak teliti. Ada yang nggak? Ayo, raise hand, Bu Vita langsung kasih poin. Nggak ngomong tapi raise hand dulu. Raise hand dulu. Raise hand. Ada yang raise hand kah? Ngomongnya nanti, pokoknya menyebut jawabannya nanti setelah raise hand. Langsung poin nih. Saya boleh coba Siapa jawab. yang raise hand? Oke, Andrio, silahkan Andrio. Itu jadi 257 trimetil nonana bukan? Ah, benar. Ini harusnya 2,5,7 trimetil. Nah, gimana coba jelasin Pak Guru Andrio ke teman-teman kenapa namanya bisa seperti itu? Kalau misalkan dilihat dari nomor induk yang atas kanan, nanti bakal di nomor satu dari kanan, nanti ke bawah ke CH2, CH3. Oke, Itu jadi rantai berarti induknya ada yang mana Andrio? CH3, CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH, CH2, CH3. Semuanya Ke kayak bawah gitu, ntar dulu bingung. Dari mana ke mana? dari kanan, habis itu ke bawah. Dari kanan ini, terus ke bawah Terus ke sini. kiri, enggak, ke Oh, kiri. sini, masih sini. Gitu. Ke Nah ya, bawah, iya bener. Itu kan rantai induknya. Kemudian penomorannya dari kanan, soalnya yang paling dari dekat. kanan. Iya, jadi 1, 2, oh iya ini metil. 3, 4, 5, ini metil lagi. 5, 6, ini, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di nomor 7 ada metil lagi. Jadi namanya tadi apa Andrea? 257 trimetil nonana. 2,5,7 trimetil nonana. Gitu ya Bu Vita. Ini malah penomornya dari bawah sehingga dapat nomor 358. Nggak teliti Bu Vitanya. Gitu ya. Oke, terima kasih Andrea. Poin untuk Andrea. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan soal ini? Kalau diem-diem kita anggap aman, nggak ada yang ditanyakan nih. Aman ya? Aman. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau aman kita akan lanjut ke tata nama senyawa alkena dan alkuna. Untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna ini gampang sekali, yang penting kalian sudah paham tata nama alkana. Syaratnya itu doang. Karena ngikutin doang. Terus. Ini kayaknya kita cuma bentar doang nih zoom-nya. Oke. Ini tata nama senyawa alkena dan alkuna yang berikatan rangkap 2 dan berikatan rangkap 3. Kita langsung ke pen aja ya berarti. Sorry, kita share screen langsung ke semua screen deh. Pen. Masa dihabisin? Mami yang dihabisin. Oke, alkena. Rumusnya apa, Nak? CN? CN? CN H2N. Jadi kalau misalnya C4 H8. H8. Berarti kalau ada C4 H8, C3 H6, C5 H10 itu berarti dia alkena. Berarti berikatan rangkap 2. Kalau alkuna rumusnya apa? CN
CN H2N min 2. 2N min 2. Kalau C10 berarti H18. Kalau misalnya ada yang seperti itu, berarti dia alkuna berikatan rangkap 3. Tutupnya mana? Gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tata nama alkena dan alkuna. Tata namanya sama, mirip, bukan sama, tapi mirip kayak alkana, hanya saja nanti perbedaannya adalah penomerannya. Penomerannya kalau alkana kemarin, yang penting alkilnya itu gantung di C dengan nomor terkecil. Nah, sekarang yang penting rangkap 2 atau rangkap 3-nya mendapat nomor terkecil. Itu saja perbedaannya ya. Kita ambil contoh yang rantai lurus dulu. Rantai lurus. Misalnya CH2, CH, CH2, CH3. Ini rantai lurus ya. Nah, ini kamu tinggal rubah namanya. Ini kan C-nya ada 4 nih. C-nya ada 4. C4 itu kan butana harusnya. Tapi karena ini berikatan rangkap 2, maka berubah menjadi E. Menjadi apa berarti? Butena. Nah, habis itu sebelum menyebut butena, kamu sebutin ikatan rangkapnya berada di nomor berapa. Nah, ikatan rangkapnya kan di sini nih, berarti nomor 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita nomorin kan seperti itu. Bu, ikatan rangkapnya berada di nomor 1 dan 2, berarti nyebutnya adalah satunya yang disebut. Gitu ya, berarti namanya apa? 1 butena. Artinya ikatan rangkap 2-nya berada di nomor 1. Gitu ya, gampang ya. Lagi contoh lain. Misalnya CH3, CH2, C berikatan rangkap 3. C, CH2, CH3. Oke. Nah, ini berikatan rangkap 3. Kamu hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kan harusnya heksana, tapi karena dia berikatan rangkap 3 menjadi heksuna. Nah, terus kamu sebutin ikatan rangkap 3-nya berada di mana? Nah, kamu lihat di sini ikatan rangkap 3-nya berada di nomor mana? Penomorannya dari mana berarti? Kanan bisa jadi bisa. Dari kiri bisa, dari kanan juga bisa, sama-sama dapat di nomor 3 gitu kan? Kayak misalnya dari kanan. Nomor 3. Dari kiri pun juga dapat nomor 3, 1, 2, 3 gitu kan? Sama saja. Nah, berarti ini namanya apa? 3 heksuna. Udah, gitu doang. Gampang ya? Dihabisin dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang rantai bercabang. Rantai bercabang, contoh yang pertama, CH3, CH2, CH. Nah, oke. Langkahnya sama. Yang pertama, tentukan rantai induk. Oke, tapi rantai induk di sini adalah rantai yang mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3-nya. Gitu ya, rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3-nya. Kalau misalnya dia ini lebih panjang, Bu, tapi dia nggak mengandung ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3-nya, itu berarti bukan rantai induk. Gitu ya, berarti ini rantai induknya yang mana? Dari CH3. Dari C3 ke CH3 yang mana? Yang kanan. Dari kanan Sampai CH ke bawah. ke bawah ya. Bu, tapi kan kalau misalnya lurus ke kiri kan dia dapat 6C, kalau ke bawah kan cuma dapat 5. Iya, tapi kan nggak ada ikatan rangkap 2-nya. Gitu ya. Jadi harus ada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3-nya. Nah, kemudian kita kasih nama cabangnya. Ini nama cabangnya apa? Etil. Kemudian ini metil. Nah, kalau sudah kita nomerin, nomornya dari mana, Bu? Nomornya dari mana? Dari kanan. Dari kanan apa dari bawah? Dari bawah. Ya. Dari bawah, karena kalau dari bawah ikatan rangkap 2-nya dapat di nomor 1, gitu kan. Itu prioritasnya. Jadi penomorannya, kalau yang alkena dan alkuna, yang penting ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3-nya mendapat nomor terkecil. Gitu ya.
berarti dari bawah. Kalau dari sini dapat nomor berapa nih? 4 ya? Itu dari bawah. Oke. Nah, penamaannya sama, kita menyebutkan cabangnya dulu. Cabangnya yang disebut siapa dulu? Yang etil. Etil Etil di nomor berapa? nomor 2. Berarti 2 etil. Ada lagi cabangnya? Metil. 4 metil. 4 metil. Oke, ini cabangnya sudah disebut metil. semua ya. Ini cabangnya sudah disebut semua. Sekarang rantai induknya. Rantai induknya adalah 5 itu apa? Pentana. Tapi karena rangkap 2 menjadi pentena. Pente. Kan? Pentena. Terus di nomor berapa rangkap 2-nya? 1. 1. Berarti 1 Pente. pentena. Gitu ya. Gampang ya. Paham ya? Sambil diresapin. Aduh, masih bingung sambil diresapin. Contoh selanjutnya biar lebih ngeh lagi. Selanjutnya C2H5 C3H7 CH3 CH3. Begini ya. Oke, nah ini kalau ada seperti ini, enakan diuraikan dulu biar ngeh. C2H5 diuraikan jadi CH3, CH2. CH3, CH2 ini kan. Kemudian ini C3H7 jadi apa? CH2. CH2, 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 CH3, gitu kan? Kemudian ini begini. Oke, kalau seperti ini rantai induknya yang mana ya? CH3 kanan. Ya, CH3 yang kanan, Ke kemudian bawah. Ke bawah. Terus ke bawah. ya benar ya, ini terpanjang dan mengandung rangkap 3. Oke, berarti ini cabangnya. Cabangnya namanya apa? Etil. Etil. Kemudian yang ini Metil. metil. Penomorannya dari mana? Jadi yang etil. CH3. Dari CH3 yang mana? Yang Yang kanan. Kanan ya, Yang karena biar dapat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti namanya apa nih? 4 etil. 4 etil, 4 metil. 4 metil. 4 metil. Kamu hitung, 7. 7 itu apa? 2 heptuna. Oke, disebutin dulu ya. 2. Kemudian heptana, karena dirangkap 3, berarti menjadi heptuna. Gitu. Paham? Gampang ya? Paham ya? Oke, lanjut. Kita halaman baru saja. Contoh terakhir. Contoh terakhir. CH2 berarti. CH3 berarti CH. CH, ini juga CH, CH3. Nah, perhatikan di sini. Oke, ini ikatan rangkap 2-nya ada 2 ya. Gimana nih nanti penamaannya? Kita ini dulu tentukan yang apa namanya rantai induknya. Berarti yang mana? Ini ya, lurus ya. Rantai panjang yang mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, kalau sudah ini berarti ini nama cabangnya adalah metil. Nah, kalau sudah kita nomorin dulu, nomornya dari mana nih? Biar pokoknya dapat nomor terkecil gitu. Yang kiri ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya rangkap 2-nya ada 2 atau rangkap 3-nya nanti ada 2. Nanti ada sisipan D-nya di tengah-tengah. Jadi kalau seperti ini namanya, pas rantai induknya ya, kita sebutin cabangnya dulu. Cabangnya namanya siapa? 3 3 metil. Nah, kemudian baru rantai induk. Rantai induknya ikatan rangkap 2-nya ada 2, yaitu di nomor berapa saja? 1 dan 4. 1 dan 4, ya kan? Nah, ini tuh heksana. Heksana tapi ikatan rangkap 2, berarti menjadi heksena, gitu kan? Heksena tapi ada 2, berarti menjadi Heksadiana. heksa
Diena. Gitu ya. Kalau misalnya rangkap 3 yang ada 2 berarti hexadiuna. Oke. Paham sampai sini? Udah selesai ini yang Paham, Bu. ya, yang alkana dan alkana sudah selesai. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita coba lihat-lihat soalnya. Ibu, saya mau nanya. Oke, silahkan Shua. Dalam satu rantai itu nggak bisa, Ibu, kalau misalkan satunya itu rangkap 2, satunya rangkap 3 gitu ya? Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih Nashwa. Oke, dalam satu rantai karbon bisa saja sebenarnya. Cuman ini nggak diajarin di SMA. Cuman kita coba kasih contoh ya buat wawasan aja. Cuman untuk ulangan, untuk PAT, PAS itu insya Allah nggak keluar karena itu nggak diajarin di SMA. Tapi kita kasih contoh saja. Nah, apabila dalam satu rantai itu ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3-nya, maka prioritas penomeran adalah yang ikatan rangkap 2-nya diprioritasin dulu. Nanti kalian pas di kuliah tuh belajar tuh, jadi prioritasnya apa saja. Jadi sebenarnya nggak cuma ikatan rangkap 2 sama ikatan rangkap 3. Nanti ada gugus-gugus yang lain. Ada gugus OH misalnya. Atau ada gugus COOH. Itu prioritasnya lebih mana dulu yang diutamain, nomornya yang mana dulu. Nanti belajarnya pas kuliah. Cuman satu contoh saja ya. Kalau misalnya di satu rantai, itu ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3-nya. Misalnya, gimana ya? Misal, ambil aja ya. C, begini ya. H-nya dilengkapin berarti H2, H3. Nah, ini berarti penomorannya dari mana? Prioritasnya tadi, kalau ada ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3, prioritasnya adalah ikatan rangkap 2 mendapat nomor terkecil, lebih prioritas dia. Berarti Dari kiri. dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini berarti namanya ini ikatan rangkap 2-nya kan berarti 1. Ini pokoknya intinya ini 5 berarti pentana gitu ya. Tapi kalau nanti rangkap 2 berarti menjadi 1 penten. Kemudian ada ikatan rangkap 3 di nomor 3 berarti 3 una. Apaan tuh? Itu begitu. Jadi untuk wawasan saja ini, tapi insya Allah nggak keluar di ulangan, di PAS, PAT nggak keluar, karena diajarkannya di kuliah. Jadi ada beberapa gugus namanya. Nanti ada prioritas. Jadi prioritasnya apa dulu urutannya? Nggak cuma ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 saja, ada OH, nanti ada COOH. Kalau seperti itu nanti penomorannya lebih utama yang mana? Nah, itu ada prioritasnya. Nah, tapi kalau yang ikatan rangkap 2 sama ikatan rangkap 3, prioritasnya duluan yang ikatan rangkap 2. Kalau seperti itu namanya apa? 1 penten, 3 una. Begitu? Nashwa dan teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lain mungkin? Ini Zahwa. Foto ya ini ya. Kirain ini kan kamera Zahwa. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Halo. Aman ya? Aman. Oke, kalau tidak ada coba kita lihat di modulnya. Ini nanti silahkan disimak sendiri. Kemudian kita lihat contoh latihan 3-nya nanti dikerjakan. Seperti biasa nanti kita share pembahasannya. Latihan 1 ada struktur, kamu suruh ngasih nama. Oh iya, di pembahasan 2 kemarin, latihan 2 kemarin, itu kan ada kayak misalnya nih. Sorry ya, kita balik ke pembahasan latihan 2 dulu. Nih, kayak nomor 1A aja. Nomor 1A ini gimana sih maksudnya kok CH terus CH3? Ini kamu kalau ada seperti ini harus ngeh sendiri ya. Jadi nggak mungkin kan CH3 itu di tengah, CH3 itu kan di ujung. Oh ini berarti kayaknya salah deh. Ini tuh harusnya geser ke sini CH3-nya. Terus dia gantung di mana nih CH-nya? Nyambung sama mana? CH2. CH2-nya ini. Kenapa? Karena baru CH2 kan C itu tangannya 4 gitu kan. Berarti ini harusnya gantungnya sama CH. Dan ini harusnya nggak CH2 ya, berarti CH saja ya. Gitu ya, harus nggak seperti itu ya. Kayaknya di pembahasan udah Bu Vita iniin. Kayaknya udah Bu Vita ulang tulis kan itu. Nggak tahu bener apa nggak, jadinya kita juga nggak teliti. Coba kita lihat. Oh ini Bu Vita juga nggak teliti malah nih. Ini harusnya CH saja ya.
Kalau misalnya seperti itu ya. Gitu ya. Karena kita cuma screenshot gitu, kadang nggak ngehin, terus baru ngeh pas lagi ngerjain, pas lagi bahas gitu baru ngeh. Jadi kalian harus ngehin lagi, terus kayaknya ada lagi deh di situ. Pokoknya tapi udah kita ini silahkan dibenerin ya. Kayaknya ada lagi misalnya, ini nih, 1G nih. Ada yang nggak kesalahannya di mana nih? Itu ujung yang kanan. CH yang ujung. Iya, ini kan harusnya CH3 gitu kan, karena tangannya C4, diingat tangannya C4. Terus yang ini berarti harusnya CH2 gitu kan, karena harusnya tangannya 4. Ya harus ngeh-ngehin. Kok stop share? Sorry, kita salah pencet. Nah, kita lanjut tadi ya ke pembahasan yang ketiga ya. Ini nanti ada rumus struktur, kamu kasih nama, gampang lah ya. Kemudian nomor 2 juga sama, ada rumus struktur, kamu kasih nama, tapi ini alkuna semuanya. Nomor 3, ini disuruh gambar rumus strukturnya. Ada nama, disuruh gambar rumus strukturnya. Mungkin kita bahas 1 atau 2 soal, biar kalian ngeh. Kita sleeping terus dulu. Misalnya kita kerjain nomor 3B dan E ya. 3B dan 3E. 3B. 3 etil 2,3 dimetil 1 heksena. Sama seperti kemarin. Langkahnya, tipsnya adalah kamu lihat rantai induknya. Di sini rantai induknya siapa? Heksena, Bu. Heksena ini, yaitu 1 heksena. Kalau misalnya mau dilengkapin, yaitu berarti ikatan rangkap 2-nya, gitu kan, kalau heksena berarti ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 2-nya berada di nomor 1 kan, gitu kan. Oke, kalau disuruh gambar berarti 1, 2, 3, heksena itu berapa C-nya? 4, 5. Nah, misalnya ini mau dikeatasin atau dikebawahin, terserah, bebas ya. Oke, kemudian di nomor 1 ada ikatan rangkap 2-nya, berarti seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini kan berarti kita penomorannya dari kiri ya. Nanti kamu bebas, misalnya ikatan rangkap 2-nya di sini, Bu. Boleh, berarti penomorannya dari kanan. Nah, kalau dari kiri berarti nomor 3 ada etil. 1, 2, 3 etil itu C-nya berapa? 2. Berarti kamu tulis C begini boleh, atau misalnya mau langsung C2H5 juga boleh. Ya, C2H5 begini boleh. Kemudian di nomor 2 dan nomor 3 ada metil. Berarti di nomor sini ada metil. Di nomor 2 juga ada metil. Misalnya mau taruh di bawah juga boleh, bebas. Jadi, kalau sudah ini sudah selesai, tinggal melengkapi dengan H-nya. Oke, berarti di sini H berapa? H? H2, karena ini tangannya sudah 2. Yang di ujung H3 itu kalau tangannya 1 atau ikatan tunggal. Gitu ya. Ini kayak ini nih, ini berarti H3 ujung-ujungnya. Harus ngeh ya. Oke, di sini H berapa? Enggak ada karena tangannya sudah 4. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Di sini? Enggak ada juga. Di sini? 2. H2. Kemudian di sini? H2. Gitu ya. Begini. Atau misalnya mau disingkat, nggak pakai strip, kalian harus ngeh kalau itu ikatan rangkap 2. Jadi misalnya gini, CH2, C, misalnya CH3 gitu ya. Nah, kamu kalau misalnya ada seperti ini kan kadang nggak ngehin tuh, oh ya udah ini CH2 strip doang gitu kan. Misalnya ya ini disuruh kasih nama gitu. Kamu harus ngeh, oh ya ini ikatan rangkap 2 dong, berarti soalnya di sini C-nya baru, tangannya baru 2 gitu. Berarti kalau misalnya di sini C doang, oh berarti ini ikatan rangkap 2. Gitu ya, ngeh ya. Harus ngehin ya. Jadi kalau misalnya di soal nanti ada seperti ini, disuruh ngasih nama. Loh, kok ini C doang kan harusnya CH gitu. Berarti ini ikatan rangkap 2 di sininya. Gitu ya. Kalau misalnya si penulis soal bukan karena nggak teliti ya kayak Bu Vita nih ntar. Ntar mudah-mudahan kita teliti dulu deh soal-soal ulangan. Kalau misalnya ada seperti itu. Gitu ya.
Atau misalnya mungkin kalian nebak, jangan-jangan itu kita nggak teliti, jangan-jangan itu harusnya CH gitu kan. Bisa jadi seperti itu, tapi mudah-mudahan nanti kita cek lagi soalnya sebelum ulangan. Tapi kalau misalnya itu ternyata udah benar soalnya, berarti di sini itu ikatan rangkap 2. Kenapa ikatan rangkap 2? Karena C yang situ kan baru punya 2 tangan tuh, yaitu gantung CH3 sama gantung C yang sebelah kanannya. Oh, berarti itu rangkap 2. Begitu ya? Nah ya. Sama satu lagi yang kita kerjain dulu. 3E. 1,3 butadiene. Oke, berarti ini ikatan lurus doang ya, rantai lurus doang, nggak punya gugus alkil, nggak ada il-ilnya kan. Oke, butadiene. Oh, berarti itu butuna, diuna, butuna, C-nya 4, tapi ada ikatan rangkap berapa? 2, Bu. Ikatan rangkapnya una. 3. Ikatan rangkap 3-nya ada 2, kan gitu kan? Berarti gimana nih? Kayak kita gambar C-nya dulu. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, butadiuna, una. Butuna berarti hasilnya kan? Berarti ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3-nya ada 2, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Misalnya kita nomornya dari sini ya. Berarti di sini sama di sini, ya nggak? Begini nggak? Iya kan? Oke, ini udah selesai, tinggal melengkapi H-nya. Berarti di sini ada CH, di sini nggak butuh H, di sini nggak butuh H, di sini butuh H1. Ya kan? Gini ya. Oke, paham? Ibu, pengen nanya, Bu. Yang lain? Iya, silakan. Itu berarti ngasih rangkap 3 yang di contoh 3 itu, rangkap 3-nya setelah nomor, misalnya kan 1 sama 3 berarti setelah nomor 1 sama 3 ini. Gitu. Maaf, gimana, Farhan? Itu yang di contoh 3E itu kan nomor rangkapnya kan 1 sama 3 berarti rangkapnya itu ditempati setelah 1 sama 3 itu ya, Bu? Rangkapnya berarti, di tempat. Iya, iya. Begitu. Gitu ya. Jadi rangkapnya itu ya pas ini kan berarti aslinya rangkap 3-nya yang ini, kalau yang ini berarti nomor 1 sama nomor 2, tapi kan kita nyebutnya di nomor 1. Ya gitu kan? Gitu ya. Oke, Farhan, yang lain mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita lanjut dikit aja ya, biar minggu depan kita tinggal bahas isomer. Isomer nanti biar satu pertemuan. Ini singkat-singkat doang kok. Ini gampang. Nih, jadi nama trivial itu adalah nama dagang. Jadi mungkin nanti kalian di beberapa textbook akan menemukan nama trivial yang nama dagang. Kalau yang kita pelajari tadi itu namanya nama IUPAC. Gitu ya, nama IUPAC, nama resminya. IUPAC itu adalah lembaga kimia internasional dunia gitulah intinya. Singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry. Pokoknya jadi yang ngasih nama itu tadi itu bukan Bu Vita yang bikin yang menentukannya, yang bikin apanya, yang menentukan itu adalah IUPAC gitu ya. Nah, nama trivial itu adalah nama dagang. Jadi mungkin nanti kalian akan menjumpai beberapa nama trivial di textbook. Jadi kayak C2H4 itu nama trivialnya etilena dan seterusnya. Gitu ya. Ini bisa dihafal. Kemudian isomer ini kita bahas minggu depan saja karena cukup panjang bahasanya. Yang kita bahas sekarang adalah yang bawahnya saja. Yang sifat fisis ya. Oke, sifat fisis ini singkat-singkat saja. Oke, sifat fisis alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama, untuk alkana, makin panjang rantai karbonnya, berarti makin besar MR-nya ya. Nah, itu berarti semakin tinggi titik didihnya. Bentar, nak, kita ada telepon penting kayaknya. Ya, halo Pak Ramadi. Iya. Praja. Aduh, saya kok ngeblank Pak Ramadi bentar. Pak Ramadi penting banget ya, soalnya saya lagi ngejar, mungkin sekitar 20 menit lagi selesai. 20 menit lagi ya Pak Ramadi ya. Oke. Makin panjang rantai C itu kan berarti makin besar MR-nya, ya nggak? Ya kan? Nah, itu makin tinggi titik laya dan titik didihnya. Kok makin besar MR gimana sih, Bu? Masih ngawang, Bu? Oke. Makin
Jadi misalnya C2H4 berarti rantainya, misalnya C2H6 lah, ini kan alkana yang kita bahas. C2H6 sama C4H berapa? Berarti 10. Otomatis kan MR-nya lebih gede yang C4H10 ya. Semakin panjang rantai karbon berarti semakin besar MR-nya, ya nggak? MR masih inget nggak? Ayo kebalik jangan-jangan. MR itu ntar diketahui ARH 1, ARC 12. Nah, berarti semakin panjang rantai karbon, berarti contohnya C2 sama H6, C2H6, C4H10, berarti kan panjang C4H10 kan kalau dibikin rantainya. Nah, ini kan berarti otomatis lebih besar MR-nya yang C4H10, lebih besar MR-nya yang rantainya lebih panjang, gitu kan. Nah, itu nanti akan semakin tinggi titik leleh dan titik didihnya. Ya, diingat-ingat, jadi C2H6 sama C4H10 titik didihnya tinggi mana? Berarti yang lebih panjang C4H10. Gitu ya. Nah, kemudian alkana sifat fisis yang kedua, ini untuk C1 sampai C4 itu wujudnya gas. Jadi CH4, C2H6, C3H8, C4H, nanti berapa? C4H10 itu wujudnya gas. Kemudian kalau C5 sampai C18 wujudnya cair, C18 ke atas itu padatan. Ini sebenarnya dipelajari lebih detail di minyak bumi. Minyak bumi itu kalau kemarin itu dipelajari di kelas 11, cuman ini nanti dipelajari di kelas 12 yang minyak bumi. Itu ya. Oke, intinya ini saja dulu. Kemudian alkana itu bersifat nonpolar sehingga dia tidak larut dalam air karena air itu bersifat polar. Makanya alkana tidak larut dalam air. Kemudian untuk jumlah atom C yang sama, alkana bercabang memiliki titik didih yang rendah. Paham nggak dengan kalimat ini? Untuk jumlah atom C yang sama, alkana bercabang memiliki titik didih yang lebih rendah. Jadi misalnya nih, sama-sama C4H10. Sama-sama C4H10. Tapi yang satunya normal butana. Normal butana itu kan berarti C-nya lurus ya. 1, 2, 3, 4, nah, dilengkapi sendiri H-nya. Kemudian sama 2-metil propana. 2-metil propana atau isobutana nama lainnya. 2-metil propana itu kan berarti begini, itu 2, 3, gini. Ya enggak? Ini sama-sama C4H10, tapi untuk yang rantai lurus, itu titik didih, titik lelehnya lebih tinggi daripada yang rantai bercabang. Jadi ini normal butana sama 2-metil butana, 2-metil propana, titik didihnya lebih tinggian yang mana? Yang normal butana. Begitu? Paham ya? Oke, paham? Nah, berarti makin banyak cabangnya makin rendah di titik didihnya ya? Ya. Oke, sama-sama. Kemudian untuk sifat fisis alkena dan alkuna itu mirip dengan alkana, hanya saja karena dia mempunyai ikatan rangkap 2, makanya dia sedikit larut dalam air. Dan itu doang perbedaannya. Lanjut ke reaksi ya. Ini reaksi, kalau di soal-soal yang ditanyakan gimana, Bu? Kalau di soal ini kalian disuruh nebak doang, ini reaksinya apa? Reaksi oksidasikah, substitusikah, ambisikah, dan seterusnya. Oke, kita lihat satu persatu. Reaksi pembakaran atau oksidasi. Yang namanya reaksi oksidasi itu berarti reaksi suatu zat ditambah oksigen. Udah, intinya gitu doang. Kalau misalnya dia ditambah O2, berarti dia oksidasi. Gitu ya. Nah, untuk hidrokarbon itu kalau dia pembakarannya sempurna, itu nanti dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan kalau pembakarannya tidak sempurna, nanti menghasilkan CO, gas karbon monoksida ya, dan H2O. Nanti di soal diketahui ini pembakarannya sempurna, ini pembakarannya tidak sempurna. Diketahui. Jadi kalau pembakaran sempurna menghasilkan CO2, kalau tidak sempurna menghasilkan gas CO, gas karbon monoksida. Pokoknya ini kalau ditambah O2 berarti dia oksidasi. Gitu ya. Itu. Kemudian substitusi itu adalah penggantian, reaksi substitusi penggantian. Intinya pokoknya ada satu atom yang tergantikan. Jadi misalnya ini nih, kita ambil contoh CH4. Kalau Bu Vita gambarin nih, misalnya CH4 itu mana tadi? Nah, CH4 itu kan seperti ini. Ditambah Cl2. Nah, ini ada yang tergantikan, jadi ganti bertukar gitu.
Ini misalnya bertukar sama si ini. Makanya jadinya hasil reaksinya adalah CH3Cl. Kenapa? Karena seperti ini. Gitu ya, CH3Cl plus HCl. Pokoknya kalau ada yang tergantikan berarti namanya reaksi substitusi atau pergantian. Oke, kemudian ini selanjutnya yang sering keluar banget, reaksi adisi dan eliminasi. Ini kebalikan. Adisi dan eliminasi itu berkebalikan. Adisi itu pemecahan ikatan rangkap atau pemutusan ikatan rangkap. Jadi misalnya di sebelah kiri ada ikatan rangkap 2, kemudian di sebelah kanan tunggal. Atau misalnya ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3 berubah langsung menjadi tunggal. Itu berarti adalah adisi, diputus ikatan rangkapnya. Ciri-cirinya begitu. Nanti kalau misalnya disuruh yang mana yang adisi, oh yang rangkap 2 menjadi tunggal, atau rangkap 3 menjadi rangkap 2, atau rangkap 3 langsung menjadi tunggal. Berarti dia adalah adisi. Nah, kalau eliminasi itu kebalikan dari adisi. Jadi mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Jadi di sebelah kiri awalnya tunggal, kemudian menjadi rangkap. Itu eliminasi. Pokoknya kebalikan aja. Gitu ya. Kemudian reaksi yang terakhir itu perengkahan atau cracking. Ini Bu Vita salah nulis. Tolong iniin. Pokoknya perengkahan itu intinya dia merengkah apa ya? Ini Bu Vita salah nulis nih. Jadi ini harusnya C14 H30. Ya Allah, ini fatal ya. Tolong dibenerin di modul kalian. Itu harusnya C14 H30. Terus mengalami reaksi perengkahan jadi itu C7H16 dan C7H14. Untuk detail mekanisme reaksinya seperti apa, ini dipelajari waktu kuliah. Ini kan ada mekanisme reaksi, ini kenapa bisa jadi begini, itu sebenarnya nanti dipelajari waktu kuliah. Ini kenapa ikatan rangkap 2-nya menjadi tunggal, itu dipelajari waktu kuliah. Ada pertanyaan sampai sini? Udah selesai nih. Terus kita belajar isomer sama latihan soal ya, biar pertemuan selanjutnya bisa ulangan. Udah selesai, kita gini doang nih hari ini nih. Tadi tugasnya cuma latihan 3 aja. Kemudian minggu depan kita belajar isomer. Isomer ini cukup panjang nanti. Ya nggak panjang banget, Ding. Isomer sama nanti kita latihan soal. Mungkin kalian bisa juga nyicil latihan soal yang di bagian bawah sini ya. Yang sudah dipelajari bisa dijawab-jawab. Gitu ya. Nah, minggu depan kita belajar isomer dan latihan soal, terus minggu depannya lagi kita ulang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Sampai sini? Halo. Nah. Belum ada, Bu. Saya tidak. Aman ya? Oke, aman ya. Gampang kok, Bu, kimia itu. Easy. Kalau tidak ada, kita screenshot. Silahkan di-on-kan kameranya. Yantri, Talita, Zafar, Nesya Indar. Siapa nih yang belum on kameranya? Vinka, Dewi, Sylvia Syari, Fikri. Oke, silahkan di-on-kan kameranya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Sebentar, kita pindah. Slide kedua. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Slide ketiga, semuanya senyum. 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Syarif gondrong nih rambutnya nih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Silahkan dikerjakan latihan 3-nya. Nanti insya Allah kita share pembahasannya. Asti seperti biasa kita minta report Zoom-nya ya. Nanti di copy ke Word atau gimana. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat beristirahat atau selamat melanjutkan belajar kimia mungkin. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.